operator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir. Kemudian Pak Kasat, silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian diminta bongkar sendiri sudah? Ya, dan tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Dan dihijaukan kembali dengan penuh kesadaran, ya kita bongkar dan secepatnya kita kembalikan ini menjadi hijau. Gubernur Jawa Barat langsung sidak, langsung runtuhin bangunan-bangunannya, jadi viral, banjir sebegitu hebatnya. Salah satu penyebabnya adalah alih guna lahan yang dimiliki oleh PT PN 8. Tetapi PT PN sebagai pemilik HGU meresapi PT PN Perkebunan Negara, bukan jualan lahan HGU negara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PT PN, tapi 30 tahun PT PN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Luar biasa. Deddy Mulyadi di awal jabatannya sebagai gubernur membuat sebagian pihak ketar-ketir. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini nama Deddy Mulyadi menjadi perbincangan hangat, di mana ia telah berani membuat kebijakan, salah satunya dengan membongkar bangunan-bangunan yang berpotensi menyebabkan bencana alam, seperti Haibis yang berada di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Dekat yang paling banyak dipakai adalah sandi menjelang Lebaran. Kalimat sandinya begini, ayak meren, itu sandi itu. Makanya mereka menolak dibongkar dan saya dianggap otoriter karena ayak merennya terganggu. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Dampingan agar pemerintah provinsi memenangkan gugatannya. Kemudian urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ditunjukkan melalui indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 100 poin, indeks ketahanan daerah sebesar 0,72 poin. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai, akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan
mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Urusan sosial, realisasi tahun 2024 ditunjukkan melalui indeks kesejahteraan sosial sebesar 44,57 poin. Urusan pemerintahan, nah ini urusan sosial, ada yang kasat mata. Di jalan-jalan menuju gedung DPRD ini, di perempatan-perempatan masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen. Saya sudah minta ke dinas sosial, siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa, kalau memang kampungnya anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau nggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja, tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian tapi hanya sekedar cari uang, yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas. Ini komitmen saya. Kemudian urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja ditunjukkan melalui persentase pencari kerja diberdayakan sebesar 76,61%. Tingkat pelindungan tenaga kerja sebesar 38,27%, masih rendah. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi, setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja. Dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak, dan setahun kontraknya diputus, dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ditunjukkan melalui persentase kabupaten kota yang melaksanakan 7 persyaratan pengarus utamaan gender sebesar 100%. Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi,
dan diskriminasi terhadap perempuan sebesar 100%. Tingkat penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi atau KED terhadap anak sebesar 100%. Persentase kabupaten kota yang menerapkan klaster kabupaten kota yang layak anak sebesar 100%. Urusan pangan ditunjukkan melalui skor pola pangan harapan atau SPPH, tingkat ketersediaan pangan sebesar 95,37 poin. Tingkat konsumsi pangan yang terdiri dari konsumsi energi sebesar 2.069,9 KKAL atau per kapita per hari, dan konsumsi protein sebesar 62,3 gram per kapita per hari. Urusan pertanahan ditunjukkan melalui tingkat tertib tata kelola pertanahan. Nah, ini di sektor pertanahan ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialihfungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya, dan biasanya bermasalahnya di pengantar desa dan kelurahannya.